Kembali di Metro hari ini, tim Inafis Polresta Denpasar kembali mendatangi rumah ibu angkat Angelin di Jalan Sedap Malam, Denpasar Timur. Kedatangan tim Inafis kali ini untuk mengumpulkan bukti tambahan terkait temuan 9 bercak darah di rumah ibu angkat Angelin. Tim Inafis datang ke rumah ibu angkat Angelin Sabtu siang. Kedatangan tim Inafis Bali dan Mabes Polri ini adalah untuk yang ketiga kalinya untuk menggeledah rumah M. Sejak olah tempat kejadian perkara kemarin, tidak kurang 9 titik bercak darah ditemukan. Tim juga menemukan sidik jari yang cukup banyak di rumah korban. Tim Inafis juga mengidentifikasi toilet rumah M. Polda Bali kemudian menyita sejumlah barang dari rumah ibu angkat Angelin ini. Hingga saat ini Polda Bali masih melakukan pendalaman terhadap temuan di rumah M untuk menjerat tersangka baru. Sementara itu, ibu angkat Angelin, MM, yang juga tersangka kasus penelantaran hari ini diperiksa penyidik. MM diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan Angelin. Pemeriksaan berlangsung di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Bali. M diperiksa pasca pengakuan AG, tersangka pembunuhan Angelin, kepada kuasa hukumnya Haposan Sihombing. AG mengaku hanya disuruh menguburkan jasad Angelin dan menuding M sebagai pembunuh Angelin. Tim kuasa hukum M yang mendampingi proses pemeriksaan mengaku tidak ada pengambil alihan penyidikan, namun penyidik Polresta Denpasar memeriksa M di Polda Bali. M membantah tuduhan AG, namun kuasa hukumnya berharap M bisa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan. Polisi hari ini memeriksa M sebagai saksi untuk kasus pembunuhan Angelin dengan tersangka AG. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari pengakuan AG yang menyebut bahwa M adalah pembunuh Angelin. Pengembangan penyidikan untuk mengungkap apa motif dan siapa aktor utama pembunuh Angelin terus dilakukan. Sejak awal kasus ini mengemuka, MM yang merupakan ibu angkat Angelin memang menjadi pihak yang banyak disorot. Tidak lama setelah menetapkan AG sebagai tersangka pembunuh Angelin, polisi kemudian menetapkan MM sebagai tersangka. Meski demikian, MM baru menjadi tersangka untuk kasus penelantaran anak. Namun, keterangan terakhir AG kepada penyidik kembali menyeret nama MM. Tersangka AG menyebut bahwa MM adalah pelaku utama pembunuhan Angelin. AG mengaku hanya diminta untuk menguburkan Angelin dengan imbalan 200 juta rupiah. Acara sebelumnya TSK AG menyampaikan bahwa dia yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan. Tetapi dalam berita acara pemeriksaan semalam, AG menyampaikan bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah M, tempatnya di kamar M, dan dia hanya disuruh membantu membungkus, mengambil boneka, mengambil spray, dan selanjutnya mengangkat, mengubur, dan menutup kuburan tersebut. Keterangan AG memang kerap berubah-ubah, namun statusnya sebagai saksi mahkota dalam kasus ini membuat pihak kepolisian mendalami setiap informasi yang didapat dari AG. Kita tahu bahwa keterangan saksi mahkota atau keterangan saksi utama itu harus memang dikaji betul. Betulkah ada alat bukti yang lain yang bisa mendukung keterangan tersebut sehingga tidak mentah. Karena nanti pertanggungjawaban tersebut kita akan sampaikan melalui jaksa penuntut umum dalam bentuk berkas perkara di sidang pengadilan. Polisi juga telah beberapa kali melakukan olah TKP di rumah MM untuk mengumpulkan bukti tambahan. Pada olah TKP yang digelar hari Jumat kemarin, polisi kembali mendapatkan temuan baru berupa bercak darah dan sidik jari dari dalam kamar MM. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, banyak informasi yang terus berkembang dari pemeriksaan tersangka dan juga saksi dalam kasus pembunuhan gadis kecil Angelin di Bali. Untuk mengetahui perkembangan terbaru saat ini kita telah tersambung dengan Kapolda Bali, Irjen Pol Roni F. Sompi melalui telepon. Selamat sore Pak Roni. Selamat sore Mbak Putri. Selamat sore. Ya. Pak Roni, hari ini Inafis kembali ke TKP, bukti apa yang dicari? Apalagi yang perlu dilengkapi Pak Roni? Ya, setiap kasus
yang tentunya tidak akan sempurna, itu kita harapkan bisa diperoleh di dalam setiap pengolahan tempat kejadian untuk kita bisa mendapatkan jejak-jejak atau bekas-bekas yang berkaitan dengan sebuah perbuatan pidana, termasuk perbuatan pidana yang mengakibatkan korban Angelin meninggal dunia. Oleh karena itu, walaupun sudah beberapa kali dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara oleh Polresta maupun Polda Bali, namun demikian penyidik mendapatkan asistensi dari Pusat Inafis Bareskrim Polri sebagai bentuk perhatian dari Bareskrim Polri dan juga pimpinan Polri untuk membantu agar proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Bali ini betul-betul dilaksanakan secara ilmiah guna mendapatkan jejak-jejak, dan apabila penguatan secara ilmiah itu bisa dijadikan sebagai alat bukti, maka bukan tidak mungkin pembuktian ini akan mendukung guna memberikan keyakinan hakim di sidang pengadilan nanti. Yeah. Oleh karena itu, Mbak Putri, terus kita lakukan berkaitan dengan adanya perkembangan keterangan. Iya, betul. Tersangka AG, sehingga kita berupaya untuk mendapatkan penguatan jejak-jejak yang mendukung penjelasan tersebut, Mbak Putri. Demikian. Pak Roni, ini kan berarti keterangannya terus berubah-ubah. Jadi seperti apa cara kerjanya? Apa dari keterangan itu kemudian polisi berusaha mencocokkan atau bagaimana? Karena kan yang tadi Anda sampaikan harus mengedepankan sisi ilmiah di sini. Ya, oleh karena itu 2 hari sebelumnya Polri dibantu oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri berupa peralatan untuk membantu pemeriksaan dengan alat tes kebohongan atau lie detector. Yeah. Ahli yang juga bisa mengkaji keterangan-keterangan yang bernuansa bohong atau bernilai benar. Nah, ketika kita mendengar keterangan tersangka AG dengan menggunakan lie detector, maka kita mendapatkan ada keterangan-keterangan yang benar. Nah, keterangan yang benar ini yang kemudian kita tindak lanjuti dengan upaya penguatan mencari jejak agar bisa dijadikan alat bukti seperti keterangan yang bersangkutan. Tapi tidak hanya AG yang dites yang dilakukan tes melalui lie detector, tersangka M juga, apa hasilnya, Pak Roni? Ya, tersangka MM ini masih belum bisa maksimal kita, masih perlu ada kelanjutan mendengar keterangan tersangka MM untuk kasus penelantaran anak, tapi untuk kaitan kasus yang menyebabkan meninggalnya korban Angelin ini masih perlu ada pendalaman kembali, baik dengan menggunakan alat tes kebohongan maupun dengan kajian ahli kronologi, ahli kronologi yang kemarin juga sudah membantu penyidik Polda Bali dan Polresta Denpasar, Mbak Putri. Oke, Pak Roni, terakhir Polda Bali menjadi sorotan. Bisakah benar-benar dipastikan bahwa polisi akan benar-benar mengawal kasus ini dan membuka seterang-terangnya? Ya, kan selama ini Metro TV dan juga media yang lain selalu menjadi pengawas bagi proses penyidikan ini. Kita juga transparan walaupun tidak telanjang. Artinya ada informasi yang masih bernilai informasi yang dikecualikan yang memang untuk kepentingan persidangan nanti. Baik. Kami berjanji bahwa kami bekerja maksimal, profesional dan proporsional, tentu sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku, Mbak Putri. Baik, kami tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi.